mediator yang sudah bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia, dan juga kita selaku utusan dari pengadilan yang berkaitan daripada permasalahan-permasalahan sengketa konflik keluarga, konflik harta dan lain sebagainya. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak yang telah memilih saya dan juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk memediasi permasalahan keluarga daripada bapak berdua. Sebelumnya kalau boleh tahu, ya siapa namanya Pak? Andi. Memperkenalkan diri. Pak Andi. Pak Andi ya. Nah, tinggal di mana Pak? Kami dekat sini di Toapaya. Toapaya. Silakan, ini kan Pak siapa Pak? Saya Bapak Yunus. Pak Yunus. Iya. Tinggal di Toapaya juga Pak? Saya tinggal di Tanjung Pinang Pak. Tanjung Pinang. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, Bapak-bapak, perlu kita ketahui sebagai mediator di sini ya harus ya netral, ya tidak barat sebelah atau berpihak kepada salah satu di antara Bapak Ibu, Bapak-bapak di antara penggugat ataupun tergugat, bagi Pak Andi dan juga Pak Yunus ya. Selanjutnya mediasi ini bila seandainya nanti ada sesuatu hal yang tidak bisa disampaikan di hadapan kita bertiga, boleh nanti kita menggunakan sistem kaukus, yaitu penyelesaian empat mata. Nanti kita atur waktunya, jadwalnya. Mungkin terlebih dahulu bertemu dengan Pak Andi, kemudian setelah itu baru bertemu dengan Pak Yunus. Baik, kalau boleh tahu, ini sudah ada resume permasalahan sih sebenarnya, tapi lebih jelasnya nanti akan kita tanyakan kepada penggugat ataupun kepada tergugat, diberikan kesempatan waktu. Dan sebelumnya kita yang punya tata tertib ya, aturan-aturan yang bisa kita sepakati bersama agar mediasi ini berjalan lancar sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Yang pertama itu harus disiplin. Disiplin dalam artian ketika belum diberikan kesempatan, mohon bersabar ya sebelum teman ataupun pihak penggugat yang selesai menyampaikan gugatannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik berupa caci maki, menghina dan lain sebagainya ya. Ada yang ketiga, tidak boleh main tangan, ya tidak boleh main kasar. Maka kita tidak menyediakan hal-hal yang mungkin perangkat kasar ataupun yang lain yang bisa menyebabkan cedera dan lain sebagainya. Dan tidak, ini yang paling terpenting ya, yang keempat ini Pak, ya tidak boleh ya menyela ketika ada salah satu di antara tergugat ataupun tergugat berbicara, boleh menyela pembicaraannya. Baik, langsung saja mungkin permasalahan ya yang harus kita mediasi pada saat ini. Dipersilakan kepada Pak Andi, ya sepertinya gugatan ini bersumber dari Pak Andi nih Pak. Ya betul, terima kasih Pak. Ya, kami kan sebenarnya ada musibah, orang tua kami menghadapkan ini abang adik yang membaik karena memang saya agak sibuk mengembali luar kota dan sebagainya. Jadi ketika meninggal ternyata abang saya ini ya, karena dia udah lama sama bapak ibu kami ngurusnya, dan saya ada orang rantau. Pas meninggal ternyata semua harta itu diambil dia semua. Padahal dia orang agama juga Pak. Saya paham, saya orang syariah juga mestinya kan. Ya masa iya harta semua diambil abang saya semua. Tahu saya nggak ada istilah abang sama saja. Nggak ada. Sesuai dengan kata kita tadi, tidak boleh menyela dan tak emosi. Ya, mohon bersabar. Ya tadi bilang kan, ya makanya saya nggak bisa. Kalau sudah Islam kayak putusan di sini, makanya saya naik pengadilan apa kira-kira cuman tentang agama sesungguhnya. Nah, putusan sesungguhnya bisa diputuskan adil-adilnya kan. Itu aja mungkin yang saya inginkan Pak. Mungkin ada yang lain lagi? Ada itu aja, saya ingin ya dapat enggak dibagi lah semua itu, jangan sampai nggak ada sama sekali pun ya. Kalau hukum Islam setahu saya ya itu dapat. Ya bisa juga manggil yang lain untuk undang ini ya. Saya coba gugat. Baik, terima kasih Pak Andi yang sudah menyampaikan unek ataupun isi dari gugatannya terkait daripada pembagian harta ini ternyata ya, harta warisan. Ya silahkan, apa yang menyebabkan Pak Yunus mengambil secara keseluruhan atau mungkin kebanyakan daripada harta peninggalan orang? Silakan. Ya, selama ini yang mengurus orang tua kami saya sendiri. Itu kan ini Pak. Ya, mohon bersama Pak. Sesuai dengan kesepakatan di awal, tidak boleh
ya menyelah ya ketika mungkin ada salah satu di antara ya kita bertiga yang berbicara untuk ya apa namanya ya mengharapkan kebaikan dari ya bisa dipahami Pak. Ya. Silakan lanjut Pak. Selama ini saya ngurus ayah, ngurus ibu sendirian, ya capek sendiri. Tidak ada pun kabar dari dia nih, entah kemana dia. Memang baik orangnya Pak, tapi begitu hilang dia. Ya, ini ayah sakit di rumah sakit, tidak ada yang ngurus, saya sendirian ngurus. Belum lagi saya juga ngurus istri saya, ngurus anak saya. Nah, begitu orang tua meninggal, tiba-tiba datang dia menuntut haknya. Macam mana ini? Ya, tidak bisa. Saya tidak akan mau menyerahkan itu semua. Ya, saya merasa sebagai anak yang paling besar, memang hak saya itu. Dia sudah dikasih biaya ini segala macam, ya, kuliah dibiayain, sekolah dibiayain, sudah kuliah merantau, nggak pulang-pulang. Nah, apa tanggung jawabnya sama orang tua yang sudah meninggal? Tiba-tiba datang menuntut warisan, mana bisa begitu Pak? Baik, sudah tersampaikan. Sudah Pak. Mengenainya. Ternyata memang permasalahan yang paling mendasar di dalam konflik ini adalah masalah pembagian harta waris ya. Dan secara pribadi yang paling pertama saya ikut berkabung dan juga bersedih ya atas kepulangan dari orang tua kita. Yang namanya hidup itu kan ya pasti berlalu, ada awal dan ada akhir. Kita tidak bisa menentukan kapan akan kita dan lain sebagainya. Ya mungkin dari pihak adik ini, ya pihak Pak Andi ini, ya mungkin karena ada kesibukan dan lain sebagainya sehingga tidak ada kabar, dan ketika dapat kabar bahwasanya orang tua telah wafat dan meninggal dunia, beliau menyampaikan hadir. Ya, dan juga kepada pihak abang yaitu Pak Yunus ya selaku anak tertua dan anak dari peninggalan orang tua kita ini hanya berdua nih Pak ya. Hanya berdua saja. Tidak ada anak angkat dan lain sebagainya, tidak ada ya. Baik, sebenarnya apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh Pak Yunus itu sudah amat sangat mulia. Ya, perbuatan yang sangat mulia karena itu bentuk daripada kebaktian ya, seorang anak. Kalau kita melihat dari potensi kebaikan dan pahala, memang ya lebih besar potensi pahala yang diperoleh oleh Pak Yunus selaku abang dibandingkan Pak Andi yang mungkin sibuk merantau entah kemana-mana ya seperti itu. Ya yang jelas ya kebaktian dan juga apa yang dilakukan oleh Pak Yunus untuk merawat orang tua dan lain sebagainya itu menjadi bentuk ibadah yang luar biasa ya, kebaikan yang luar biasa. Tapi ingat Pak, ini sudah ada ya konsep mendasar di dalam pandangan syariat itu sendiri bagaimana teknis pembagian harta. Ya tidak serta-merta kita merasa lebih berbakti sehingga mengambil sesuka hati kita pada yang kita inginkan. Baik ya dari segi pandangan syariah, baik ya dari segi pandangan hukum perdata, tetap ada keadilan. Ya keadilan yang kita tawarkan ini mungkin mudah-mudahan dapat disepakati, yaitu kalau dia selaku anak laki-laki, ya potensinya dan juga posisinya adalah sebagai asobah. Asobah itu ya bagian daripada sisa yang telah diberikan kepada orang lain, sisanya itu baru didapatkan oleh anak laki-laki ini. Tapi dikarenakan adanya anak laki-laki, saudara-saudara daripada ayah itu tidak memperoleh harta warisan. Ini kekuatan posisi daripada seorang anak laki-laki. Bari simpel saja pembagiannya, yaitu dibagi dua. Awalnya memang dalam sengketa ini ya pihak Pak Yunus mengambil 80%, kemudian sisanya cuma 20%. Itu tidak ada keadilan, ya. Jadi bagusnya memang ini tawaran kita, mudah-mudahan bisa disepakati ya. Bagusnya baik dalam pandangan syariat ataupun kompilasi hukum Islam itu dibagi dua. Rumah kita hargakan nilainya berapa, mobil kita hargakan kebun, kemudian dibagi dua. Yang paling penting adalah keadilan. Dan yang dirugikan dari pihak penggugat itu tidak memperoleh potensi pahala tadi karena tidak ada waktu yang ia sediakan untuk merawat kedua orang tua. Mungkin itu solusi yang kami tawarkan. Ya, mungkin ada yang lain yang perlu disampaikan, unek-unek dan lain sebagainya. Saya ya. dari awal mengarah begitu juga, saya rasa salah
salah selama ini. Dan saya sudah beberapa kali minta maaf pada abang, abang tidak mau merawat. Doa pun semua pandangan punya orang tua. Nanti selalu berdoa. Yang mungkin abang kemarin banyak merawat, saya yang enggak sekarang selalu mendoakan beliau. Dan saya pun nggak mau orang tua menangis dan begitu. Tapi terkait harta yang saya harapkan semoga bisa dibagi seadil-adilnya. Semoga terbuka pintu mata abang saya. Dan saya terima kasih kepada beliau sudah mengurus orang tua selama ini. Dan saya minta maaf kalau memang selama ini saya belum bisa berbakti. Baik. Ya itu mungkin penyampaian dari sang adik ya Pak Andi. Dia sudah minta maaf karena mungkin kelalaian waktu tidak sempat membantu Pak Yunus untuk merawat orang tua. Ini mungkin ada yang lain dari Pak Yunus. Silakan disampaikan. Saya minta kalau saya itu rumah tak boleh dijual. Itu kan warisan dari ayah sama ibu. Kalau rumah dijual nanti di mana kami mau bertemu? Ya, jadi kalau mau dijual, jadi itu rumah jadikan saja harta bersama antara saya sama adik saya. Baik. Yang mau dijual itu yang selain rumah lah. Nah, Karena mungkin rumah itu sudah ditempati oleh kakek orang tua ya. iya, Itu tergantung sudah pakai kesepakatan turun saja. temurun itu. Kesepakatan di dalam warisan itu adalah hukum yang paling kuat. Nah, kalau kesepakatan itu tidak dijual, mungkin yang lain bisa dijual ya, seperti Iya. itu. Yang jelas bisa menerima apa yang kami usulkan ya Pak ya. Iya. Nah, bagi dua. Terima. Baik, terima kasih ya atas kesempatan kedua belah pihak. Kami selaku mediator ya juga ya berterima kasih karena sudah ada titik terang dari permasalahan ini, yaitu harta tetap dibagi dua sesuai dengan tuntunan syariat dan juga hukum perdata ya. Nanti akan kita buat resume dan kesepakatannya ditandatangan kedua belah pihak. Ya, terima kasih. Mungkin diberikan nanti waktu kepada pihak penggugat untuk menarik gugatannya sehingga ini lebih mengedepankan perdamaian. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu, Ya. Pak Andi dan juga Pak. Terima kasih banyak ya Bang. Terima kasih.